Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang belajar falsafah para sesepuh Jawa. Pada kesempatan ini saya akan membahas sesuatu yang sangat mendasar, yang harus dimengerti dan dipahami oleh masyarakat, khususnya adalah generasi muda, tentang hal-hal yang terkait dengan falsafah Jawa. Dalam pembahasan kali ini saya akan mengangkat yaitu Hono Coroko. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam huruf-huruf Jawa ada 20 huruf. Dari 20 huruf ini terbagi menjadi 5 kalimat. Saya ulang, menjadi 4 kalimat. Kalimat yang pertama adalah Hono Caroko. Kalimat yang kedua adalah Doto Sawolo. Kemudian kalimat yang ketiga Podo Joyonyo. Dan yang keempat adalah Monggo Botongo. Pemirsa dimanapun Anda berada, apakah nilai-nilai yang terkandung di dalam masing-masing kalimat itu? Apakah nilai-nilai yang tersembunyi yang terkandung di dalam kalimat-kalimat ukoro yang ada pada huruf-huruf Jawa itu? Perlu kita ingat bahwa masyarakat Jawa adalah masyarakat yang suka bersanepan atau sanepo. Sanepo itu adalah sebuah perumpamaan. Oleh sebab itu, perumpamaan apa yang ingin disampaikan di dalam kalimat-kalimat Hono Coroko tersebut? Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, akan kita berikan penjelasan. Saya mencoba untuk memberikan penjelasan kalimat demi kalimat. Apa nilai-nilai yang terkandung, apa falsafah yang dimiliki di dalam kalimat-kalimat itu. Yang pertama adalah Hono Caroko. Hono Caroko apabila diartikan di dalam bahasa Indonesia, maka mengandung pengertian ono utusan atau ada utusan. Pemirsa, ono utusan atau ada utusan, maka timbul pertanyaan. Ada utusan berarti ada yang diutus. Karena ada yang diutus, maka ada yang mengutus. Siapa sebenarnya utusan itu? Dan siapa sebenarnya yang mengutus itu? Hono Caroko. Pemirsa dimanapun Anda berada, menurut pendapat saya, ono utusan di sini adalah tidak lain manusia dengan kesempurnaannya. Manusia dengan jiwa dan raganya adalah sosok utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Sang Pencipta. Kemudian diutus kemana?
tidak lain adalah untuk menempati bumi loko, untuk menempati dunia ini. Itu adalah intisari dari Hono Caroko. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian kita lanjutkan pada ukoro yang kedua atau kalimat yang kedua. Doto Sawolo. Doto Sawolo artinya adalah mereka yang diutus itu saling bertengkar. Saling bertengkar. Kalau ada kata-kata saling bertengkar, berarti ada lebih dari satu. Nah, lebih dari satu itu siapa? Pemirsa dimanapun Anda berada, seperti pada ukoro yang pertama, pada kalimat yang pertama, Hono Caroko ono utusan, tidak lain adalah manusia. Manusia yang dibekali dua hal yang sangat prinsipil, yaitu sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk yang ada di dalam diri kita. Baik dan buruk. Maka keduanya itu sudah menyatu padu dengan diri manusia. Oleh sebab itu, dua hal yang dimaksudkan adalah yaitu sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk yang ada di masing-masing individu. Oleh sebab itu, Doto Sawolo, mereka saling bertengkar. Keduanya saling bertengkar, yaitu tidak lain adalah antara yang ada di dalam diri manusia sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk yang ada di dalam diri manusia. Ini saling berebut kekuasaan dan saling berebut kekuasaan serta saling berebut pengaruh untuk mempengaruhi, yaitu individu yang disebut dengan manusia. Sehingga manusia kemanapun dia pergi, dia membawa dua hal itu, yaitu baik dan buruk yang ada di dalam diri manusia itu. Itulah yang disebut dengan Doto Sawolo, saling bertengkar. Artinya di dalam diri manusia itu antara sifat baik dan sifat buruk ini saling bertengkar antara satu dengan yang lain untuk ingin menjadi penguasa. Apabila seseorang itu dikuasai oleh nafsu-nafsu yang baik, maka manusia itu akan menjadi manusia yang baik. Tetapi sebaliknya, apabila manusia itu dikuasai oleh nafsu-nafsu yang buruk, maka manusia itu akan berjalan di jalan keburukan. Itulah yang disebut dengan Doto Sawolo, saling bertengkar. Kemudian dilanjutkan pada ukoro yang ketiga atau kalimat yang ketiga, yaitu Podo Joyonyo. Podo Joyonyo, kalau diartikan adalah sama-sama jayanya, sama-sama saktinya. Pemirsa, sifat baik dan sifat buruk yang ada di dalam diri manusia, ini keduanya saling bergantian yang menjadi pemenang. Mereka keduanya sama-sama saktinya. Mungkin pada waktu pagi hari sifat baik yang menang, tetapi di kala siang hari sifat baik itu dikalahkan oleh sifat-sifat buruk. Sehingga di waktu pagi hari manusia itu baik, tetapi di siang hari menjadi buruk. Kemudian di malam hari mungkin akan menjadi buruk lagi.
Atau sebaliknya, itulah yang dikatakan bahwa podo joyonyo, mereka keduanya silih berganti untuk saling menguasai, untuk ingin menjadi pemimpin, untuk ingin menjadi yang ada di depan, menguasai dan mengendalikan individu yang disebut dengan manusia. Oleh sebab itu, apabila manusia itu berstempel manusia yang baik, maka sifat-sifat yang baik itu berada di depan dan memimpin sifat-sifat yang buruk. Tetapi sebaliknya, apabila orang itu berstempel orang yang buruk, maka tandanya sifat-sifat buruk menjadi pemimpin yang akhirnya menguasai pada diri manusia itu. Dan ukoro yang keempat atau ukoro yang terakhir adalah mogo botongo. Mogo botongo kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia adalah sama-sama menjadi batang. Batang itu adalah mayit. Mayit adalah kematian. Artinya adalah kapan pertempuran antara baik dan buruk yang ada di dalam diri manusia itu akan selesai? Jawabnya adalah mogo botongo. Setelah manusia di dunia ini kontraknya sudah habis, usianya sudah ditutup oleh Yang Maha Kuasa, maka keduanya, sifat baik dan sifat buruk, akan bersama-sama meninggalkan dunia ini. Artinya dia akan menjadi batang, akan menjadi mati, dan akhirnya dikembalikan ke asalnya, yaitu alam akhirat. Pemirsa dimanapun Anda berada, disinilah perjalanan manusia, perjalanan hidup seorang manusia yang mulai dari ono, artinya adalah diadakan oleh Yang Maha Kuasa, dan kemudian manusia tersebut dibekali oleh sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang buruk. Kemudian sifat-sifat yang baik dan buruk itu selalu bertengkar, kemudian ingin berebut kekuasaan, dan mereka sama-sama memiliki kejayaan dan kesaktian, dan akhirnya mereka bersama-sama mati, masuk di dalam liang kubur dan dikembalikan ke alam akhirat. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini keterangan saya tentang falsafah Honocoroko. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.